ini lagi deketan gini, ngobrolnya tuh sangat intim. Kayak gue nanya tadi. Enggak, gue gak denger. Udah siap belum nih? Udah ada. Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana kita hari ini. Aku Imel, dan di episode perdana ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang penting banget dalam hidup kita. Pertama, ada topik sebagai manusia menjadi citra Allah. Kemudian bagaimana ajaran sosial gereja bisa kita terapkan, serta bagaimana kita bisa hidup dalam kasih di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oh ya, kita juga akan bahas soal toleransi, sesuatu yang sering sekali kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama aku di sini ada beberapa teman aku yang akan sharing bareng. Aku ada Salviela, aku Cika, dan aku Regina. Oke, jadi buat kalian yang lagi dengerin, yuk ikut mikirin bareng dan semoga podcast ini bisa kasih inspirasi buat kita semua. Oke, kita akan mulai di topik pertama yang paling dasar ini. Manusia diciptakan sebagai citra Allah. Kalau kita lihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut Regina sendiri gimana? Nah ya, jadi ini tuh berarti kalau manusia itu punya martabat yang tinggi. Jadi kita itu bukan hanya sekedar makhluk hidup, tapi kita juga punya akal budi, bisa bertindak bebas, dan juga yang paling penting itu kita bisa memiliki kemampuan untuk mencintai. Jadi maka dari itu relasi dalam hidup kita itu penting banget. Jadi kita itu dipanggil untuk membangun keluarga dan juga komunitas yang penuh kasih. Asik ya. Terus relasi ini juga ditekankan dalam perintah beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini disebut di Kejadian bab 1 ayat 28. Dan ini jadi panggilan kita bukan cuma hidup sendiri-sendiri, tapi kita juga harus terlibat dalam sebuah komunitas, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Dan menurut aku sendiri ini juga jadi tantangan ya ketika kita benar-benar memutuskan untuk berhubungan serius dengan laki-laki. Karena kalau kita pilih untuk selibat juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bener banget, jadi menurut aku sih kalau misalnya kita dalam memilih pasangan itu gak ada masalah kalau kita pilih-pilih, karena ya yang penting kita senang di dalam relasi itu daripada nantinya kita menyesal di kemudian hari. Bener banget, jadi untuk terlepas dari toxic relationship gitu ya Regina. Oke, sekarang kita coba mengaitkan topik manusia sebagai citra Allah dengan ajaran sosial gereja dan keteladanan kita sebagai pelajar Cika. Kita tahu bahwa ada satu prinsip penting bahwa keluarga itu adalah sel dasar masyarakat. Nah, pertanyaan dari Cika, gimana sih kita bisa menerapkan nilai ini dalam kehidupan kita sebagai pelajar? Mungkin salah satunya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Misalnya dalam keluarga tuh kita biasanya diajarkan tentang kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran. Nah, nilai-nilai itu bisa kita bawa ke sekolah juga. Terus misalnya dalam pertemanan, kita bisa mulai dengan sikap jujur, gak suka ngegosip, dan belajar komunikasi yang baik. Dan yang gak kalah penting, itu kita juga harus belajar menjaga kesucian dan komitmen dalam hubungan. Bukan cuma soal pacaran ya, tapi juga dalam hubungan pertemanan. Kita juga harus jadi pribadi yang bisa dipercaya dan ya nggak mudah mengkhianati kepercayaan orang lain. Menurut kamu gimana sih? Sebenarnya aku juga lagi belajar untuk terus berbuat hal-hal yang sejalan dengan kehendaknya sih. Semoga kita terus bertumbuh. Amin. Nah, sekarang kita pindah topik nih ke bagian yang gak kalah pentingnya, yaitu toleransi. Di dunia yang penuh keberagaman ini, bagaimana sih kita bisa menerapkan nilai-nilai citra Allah dalam menghadapi perbedaan? Nah, kalau dari aku, pertama tuh kita harus ingat kalau semua orang merupakan citra Allah tanpa terkecuali. Dimana artinya kita tuh harus bisa untuk menghargai setiap orang terlepas dari apa agama mereka, budayanya, atau
ataupun latar belakang sosialnya. Karena di zaman ini tuh banyak banget orang yang salah mengartikan tentang toleransi, dan mereka menganggap bahwa toleransi itu artinya setuju dengan semua hal. Tapi sebenarnya toleransi itu lebih kepada sikap kita untuk saling menghormati satu sama lain. Begitu ya. Kadang susah juga nggak sih toleransi? Tapi ada nih ajaran sosial gereja yang juga mengajarkan kita untuk solidaritas dan menjunjung kesejahteraan bersama. Karena hidup bukan cuma buat diri kita sendiri atau sekelompok tertentu, tapi juga untuk membangun dunia yang damai dan adil buat semua orang. Bener banget sih, karena jadi intinya tuh kalau misalnya kita ketemu teman yang berbeda keyakinan apapun budayanya, kita nggak boleh buru-buru atau kayak langsung ngejudge mereka, tapi itu kita harus belajar bagaimana cara memahami dan menghormati mereka, karena itu tanpa kita sadari itu adalah salah satu bentuk nyata dari kisah kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jika Regina ngomongin soal toleransi, ada banyak tau contoh inspiratif dari tokoh Katolik yang bisa kita pelajari. Salah satunya ada dari Santo Fransiskus Assisi yang berani bertemu dengan Sultan Malik Al-Kamil. Mereka bahkan benar-benar ada lukisannya yang menyatakan kalau mereka berdua ini lagi deketan gini, ngobrolnya tuh sangat intim. Bayangin deh, mereka lagi ada di tengah perang yang penuh kebencian, kemudian mereka malah berdialog dan membangun pemahaman iman. Ini tuh jadi bukti bahwa iman yang kuat justru membawa kita pada perdamaian. Menurut kamu gimana, Cik? Paus Fransiskus juga sering menyerukan pentingnya dialog antara agama dan perdamaian. Beliau mengajarkan kita buat melihat orang lain sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Ini sejalan banget dengan prinsip bahwa semua manusia adalah ciptaan. Bener banget sih. Sebagai kesimpulan, kita bisa mulai menerapkan toleransi dengan cara menghormati pendapat dan keyakinan orang lain tanpa mencemooh, menjalin persahabatan tanpa melihat latar belakang, kemudian membantu teman tanpa membeda-bedakan suku atau agama, dan yang terakhir dan yang kalah penting, kita juga perlu menjaga sikap dan ucapan supaya tidak menyinggung orang lain. Iya, aku setuju banget. Jadi kalau misalnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, menghargai sesama, dan itu bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih damai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian bisa merefleksikan apa yang sudah kami bincangkan. Kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Bye. Oke, selanjutnya kita coba kaitkan dengan ajaran sosial gereja. Ini juga jadi salah satu prinsip penting bahwa keluarga itu sel dasar masyarakat. Nah, pertanyaan Cika,